sebagai TP-nya nih, sebagai bisa dibilang perwakilan ujung tombak yang menyuarakan untuk kemajuan kehidupan kesejahteraan masyarakat Kukar nih. Harapan atau rencana yang akan dilakukan dari TP ini apa? Tadi kan Pak Awang bilang masalah SDM ya. Apakah sudah ada rencana-rencana yang TP udah rencanakan itu untuk peningkatan SDM naik kelas tadi itu, Pak? TP ini adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang fokusnya pertama adalah mensejahterakan ekonomi rakyatnya dengan cara berusaha berbisnis. Jadi dalam bahasanya adalah bisnisnya pemerintah daerah. Mantap. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana membangun industri dan bisnis di daerah yang buntutnya adalah PAD, pendapatan untuk daerah, Kota Negara. Tapi lepas dari itu, pemberdayaan masyarakatnya diprioritaskan. Itu kenapa memang banyak kegiatan yang saya bentuk adalah kegiatan pelatihan. Saya bekerja sama dengan Forum CSR, para perusahaan-perusahaan tambang. Kami ngadain pelatihan tentang industri perkayuan, industri metalurgi, industri pelatihan tentang komputer, pelatihan tentang desain dan sebagainya yang menjadi CSR para perusahaan. Kami menjadi inisiatornya. Tujuannya sederhana, membuat anak-anak muda sana yang lulusannya SMA, SMK atau sarjana punya skill. Karena sekarang bukan hanya sekedar bisa, tapi ada skillnya apa, sehingga kalian itu bisa dipakai dalam mempersiapkan masuknya ibu kota IKN di sana. Ini yang memang penting. Kalau kita hanya sibuk dengan membangun industri, tidak punya sumber daya, kan nggak ada manfaatnya, nggak bisa menjalannya. Tapi manusianya sekarang yang kami bentuk adalah anak-anak muda di banyak komunitas kita latih, di banyak keahlian. Jadi saya nggak mulu-mulu mengejar, wah mereka saya latih yang rumit-rumit, terlalu rumit. Nggak ada, akan memberatkan. Tapi cari pemahaman yang sederhana, membuat mereka lulusan SMK, SMA atau sarjana yang langsung siap kerja. Tapi dalam kerja bukan di tahap mereka hanya bidang yang tidak ada berhubungan, tapi berhubungan. Misalnya tadi mereka dasar komputernya bagus, mulai bisa programming, mulai bisa desain dan sebagainya. Sehingga waktu IKN bergeser, kita punya tenaga-tenaga kerja muda. Dilepas dari itu kan kita paham lah, orang di Indonesia juga banyak juga pendidikan tinggi yang ada di luar negeri atau dalam negeri pun akan masuk di IKN. Nah, kita berapa anak-anak lokal dari Kalimantan Timur, dari Kalimantan pun banyak yang sudah menyelesaikan pendidikan kembali juga di situ. Artinya yang high levelnya juga ada, tapi middle ke bawahnya kita punya. Ini yang penting kita dorong. Betul. Jadi seperti kata pepatah kali ya, kalau mau bantu orang jangan kasih ikannya gitu kan, ini kasih pancing, yang kasih kailnya. Itu yang Pak Awang sama melalui TP yang udah lakukan ya. Jadi programming, terus kalian yang siap pakai ya perkayuan ya kalau waktu itu ya. Wah, jadi kira-kira udah berapa jumlah orang SDM yang udah Bapak training melalui TP ini, Pak? Kami ada ratusan selama tahun 2022 dan tahun 2023 kita udah punya anak didik ratusan yang nantinya menjadi cikal bakal industri-industri di kecamatan, di pedesaan yang produknya kita serap di kabupaten dan di provinsi. Hingga nanti apabila pemerintah mengatakan kita peduli produk lokal, sesungguhnya Kota Kartanegara sudah punya produk lokal yang berstandar. Mendekatinnya ISO lah, kita sudah punya standar yang kita pasarkan sehingga compete dengan produk-produk yang dari luar Kalimantan atau dari import dari luar daerah, dari luar negeri. Jadi standarnya sudah ada. Nah, ini memang dasar ini yang kita bentuk supaya nilai produknya, nilai plusnya tinggi. Made in Kukar gitu ya? Ya, kira-kira kayu orisinil Kalimantan, misalnya. Produk desain asli Kalimantan, pekerja Kalimantan, standar produksi dan kualitinya standar internasional. Yang dilakukan TP dengan Pak Awang melalui TP itu dengan pelatihan SDM, otomatis berarti SDM-nya naik kelas gitu ya Pak ya? Skillnya naik, multi benefit ya. Satu, bisa menghasilkan produk lokal, dikatakan Pak Awang made in Kukar gitu ya. Jadi meningkatkan pendapatan daerah juga, tapi at the same time mungkin juga taraf hidup mereka naik kali ya. Yang terjadi memang itulah sebuah skenario yang kita lakukan. Terlepas TP ya punya bisnis kapal, bisnis pelabuhan dan yang lain-lainnya, bisnis. Tapi sumber daya ini yang kami bentuk. Itu kenapa hampir 90% pekerja kami anak-anak lokal yang telah kami seleksi, kami edukasi sehingga mereka cukup siap berkompet. Kemudian saya juga banyak menggunakan anak-anak magang
banyak universitas dari secara nasional datang magang di tempat saya bimbing untuk menjadi pebisnis, cara bekerjanya gimana, SOP-nya gimana, dan ini menarik sekali bisa dilakukan sehingga saya punya sumber daya yang cukup banyak yang jauh lebih siap. Ini keuntungannya. Itu kayak filmnya Marvel Wakanda itu kan, yang di daerah gitu tapi very advanced gitu kan. Soalnya waktu di sana saya lihat Pak Awang dengan sepak terjangnya introduce 5G di sana Pak ya. 6G. 6G, oh my god. Oke, bisa diceritakan sedikit nih Pak. Ini kan kita aja yang di sini kadang-kadang di Surabaya nih ya, kadang-kadang sinyal mati putus Pak. Iya di sini. Nah di sana itu kok sampai 6G gimana Pak? Sepak terjangnya Pak? It's a big innovation, isn't it? Jadi orang masih lihat dengan teleponnya, phone. GSM itu masih ada 4G, 5G. Sementara ada teknologi Wi-Fi yang di kemudian hari satu langkah di depan. Jadi Wi-Fi itu sendiri sudah berada di 5 menjadi 6. Nah kita mengembangkan teknologi Wi-Fi yang berbasis teknologi terbaru, di mana kecepatan dan kemampuan daya tembus dan capaian coveragenya sangat lebar. Sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara ini kita bisa coverage daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Nah ini adalah salah satu implementasi pertama kali di Indonesia yang satu kabupaten, pertama kali di Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur dan di Indonesia ya pertama kali ini Pak. Betul. Ini yang kita implementasikan. Memang head to head dengan para provider yang lain, terutama untuk provider GSM. Tapi kami karena tidak bermain di GSM, kami bermain di Wi-Fi, teknologi otomatis beda jaringan. Agak beda. Karena saya pikir kalau kita masuk ke dunia smart city, kita nggak bicara teknologi yang standar, tapi teknologi yang lebih advance di depan. Benar. Karena sekarang itu kebutuhan pokoknya bukan sandang pangan papan kali ya. Internet dulu, baru sandang pangan papan kali. Iya, kira-kira. Iya kan? Kalau kita lihat di daerah-daerah itu sandang pangan papan seadanya, tapi handphone pulsa harus ada gitu. Iya. Oke. Dasar itu juga yang membuat kami melatih orang-orang kemampuan teknologinya tinggi, sehingga tadi anak-anak itu kami latih desain produk-produk yang ada di standar internasional, kami punya produksi bisa sama. Mereka biasa menggunakan gambar, desain gambar, udah dengan CAD dan CAM. Bukan masih di CAD, komputer ada desain gitu. Itu yang kami lakukan dan praktis sangat membantu sehingga kita bisa lihat, pikirkan, tiru. Oke. Kedepannya apa lagi nih? Yang ada di bayangannya Pak Awang sebagai direktur dari TP untuk memajukan masyarakat sana?